Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin jamaah Masjid Darul Muttaqin yang sama-sama mengharap ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada pagi yang cerah ini, yang sangat sejuk sekali, kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan yang sangat luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga kita mudah-mudahan mampu melaksanakan dan juga menuntaskan, bahkan menyempurnakan ibadah siam kita di bulan Ramadan ini, dan ditambahkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua selaku umatnya. Baik, para hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tafsir kita. Pada kesempatan subuh kali ini kita akan mencoba memahami tafsir dari surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar termasuk surat yang pendeknya. Seperti biasa kita baca dulu ayatnya, yang kemudian nanti kita mencoba untuk menggali tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Surat Al-Kautsar ini kata Ibnu Katsir wahia madaniyah. Surat Al-Kautsar termasuk surat madaniyah. Tetapi ada pendapat lain bahwa surat Al-Kautsar ini bukan madaniyah tetapi waqila makkiyah. Ada juga yang berpendapat bahwa surat Al-Kautsar ini termasuk surat makkiyah. Jadi ada khilaf di kalangan ahli tafsir, apakah surat Al-Kautsar ini termasuk kelompok surat madaniyah atau makkiyah. Kemudian Ibnu Katsir menukil riwayat dari Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik. Beliau menuturkan, alfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irfa'atan. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tertidur ringan. Rasul pernah tertidur ringan. Artinya apa? Ya sama, Rasul juga manusia yang butuh tidur. Sama ya, kita juga tidur. Cuma bedanya kalau tidur
Tidurnya Rasul dengan tidurnya kita, kira-kira bedanya apa? Bedanya apa kira-kira? Pulas yang nggak pulas. Kalau Rasul tidurnya sedikit, kalau kita tidurnya banyak, nah itu bedanya. Nah, Rasul pernah tertidur, tidurnya ringan ya, kantuk-kantuk lah gitu. Nah ini tidurnya ringan, gak sampai tidur nyenyak sampai mendengkur. Farafa'a ra'sahu mubtasiman. Setelah Rasulullah SAW tertidur ringan tersebut, Rasul mengangkat kepalanya sambil dalam keadaan tersenyum. Pernah Pak kita Pak? Tidur, bangun tidur, kemudian tersenyum Pak? Pernah? Pernah. Nah, kira-kira mimpi apa itu Pak? Mimpi apa itu? Mimpi jadi orang kaya misalkan kan gitu. Saking kayanya tidur di hotel bintang 10 gitu. Bangun tidur kan ketawa-ketawa itu senyum-senyum. Atau mimpi apa Pak kira-kira? Istri baru. Mimpi istri baru katanya. Mimpi istri baru. Bangun senyum-senyum sendiri kan gitu kan. Ditanya istri, kenapa senyum-senyum gitu? Mimpi mana itu? Mimpi apa? Enggak gitu. Kalau dibilangin ngamuk kan gitu ya. Nah, itu kalau kita gitu ya, mimpi jadi orang kaya sejenak kan gitu, senyum-senyum tuh. Mimpi nikah lagi, senyum-senyum tuh gitu. Ternyata Rasul pun sama. Beres tidurnya, tadi tidur yang ringan, angkat kepala, senyum. Maka para sahabat yang melihat fenomena tersebut, kemudian Anas bin Malik mengatakan, imma qala lahum wa imma qalu lahu. Rasul mengatakan kepada para sahabat, atau para sahabat yang bertanya kepada Nabi. Para sahabat bertanya kepada Nabi, lima dhahikna? Wahai Rasul, kenapa kau tersenyum? Kenapa kau tersenyum? Tiba-tiba ujuk-ujuk tersenyum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu unzilat alayya anifan surah. Sesungguhnya baru saja diturunkan kepadaku satu surah. Artinya yang membuat Rasul tersenyum itu apa Pak? Apa? Dapat wahyu. Kalau kita tadi apa? Mimpi dapat jadi orang kaya, mimpi nikah lagi, Rasul membeda. Mimpi dapat wahyu, dan mimpinya Rasul itu adalah wahyu. Turun ketika Nabi tertidur ringan. Nah kalau kita tertidur ringan kemudian pulas kan itu. Nah, faqara'a, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar hatta khatamaha. Rasul baca basmalah, bacakan surat Al-Kautsar dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Itulah yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Qala hal tadruna man kautsar. Rasul kemudian bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Tahu nggak Al-Kautsar? Rasul senyum, kenapa? Karena Rasul tahu. Qalu, kemudian para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Kami mah belum tahu, nunggu dikasih tahu aja, nggak sok tahu begitu. Itu para sahabat ketika ditanya sesuatu yang tidak diketahui, jawabannya Allahu wa rasuluhu a'lam. Jadi ketika ada orang yang bertanya kemudian kita menjawab tidak tahu, itu jawaban bukan Pak. Ada orang nanya nih ke kita,
Kita jawab nggak tahu. Kita menjawab tidak. Jawab. Tidak tahu pun itu merupakan suatu jawaban. Bahkan jawaban yang selamat ketika emang kita tidak tahu. Lebih baik kita menjawab tidak tahu daripada tahu. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, huwa nahrun aqanihi Rabbi azza wa jalla fil jannah. Al-Kautsar ini adalah sungai yang Allah Subhanahu wa taala Rabbku memberikannya kepadaku di surga. Nah, ini yang membuat Rasulullah SAW bahagia, tersenyum. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Kautsar, yaitu sungai di surga. Alaihi khairun kathirun. Pada sungai tersebut banyak kebaikan-kebaikannya. Apakah khusus untuk Nabi saja Al-Kautsar ini? Ternyata Rasul melanjutkan, taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Nanti umat-umatku, ya mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mendatangi sungai tersebut pada hari kiamat. Aniyatuhu adadul kawakib, bahwa bejana-bejananya yang Allah sediakan di sungai tersebut sebanyak bilangan bintang-bintang di langit. Ada yang pernah hitung bintang, Pak? Ada yang pernah hitung bintang? Kalau matahari, ya, matahari di atas satu, ya. Cuma matahari di Cilengsi berapa tuh? Maka bejana yang Allah sediakan sebanyak bintang-bintang di langit. Seperti bintang di langit banyak. Artinya apa? Artinya apa? Gak usah takut gak kebagian, Pak. Gak usah takut gak kebagian. Hari ini ngantri misalkan ngantri beras, wah serobot pun itu, sikut kanan sikut kiri. Kenapa, Pak? Sampai begitunya, Pak? Takut kehabisannya. Takut kehabisan. Nanti santai saja, Pak. Banyak, gak usah takut kehabisan. Tetapi ada hal yang menjadi perhatian bagi kita. Yuhdalajul abdu minhum. Ada seorang hamba yang kemudian diusir dari kelompok umat Nabi tersebut. Umat Nabi dipanggil datang semua, ternyata ada yang diusir, Pak. Ada yang diusir. Nabi melihat ada satu hamba dari kelompok umatnya yang diusir. Kemudian Nabi bertanya, ya Rabb, innahu min ummati. Ya Allah, orang itu dari umatku, kenapa kok diusir? Fayuqalu, kemudian dijawablah, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya kau tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan, mereka perbuat dalam urusan agama ini, sesuatu yang baru, tidak ada tuntunannya dari Allah dan juga Rasulnya. Mereka lakukan itu setelahmu. Maka orang-orang tersebut diusir. Nabi pun sampai marah kan itu. Suhqan liman ghayyara ba'di. Silahkan menjauh. Sono. Bagi orang yang berubah-ubah ajaran syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ada sedikit perbedaan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dari sahabat masih
Anas bin Malik, ada keterangan tambahannya, bainana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurina fil masjid. Kalau tadi kan nggak disebutin tuh Nabi tidurnya di mana. Dalam riwayat Imam Muslim lebih jelas lagi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kami di masjid. Bersama para sahabat, Rasul itu begitu dekat dengan para sahabat. Saking dekatnya Nabi, bagaimana bukti dekat-dekatan dengan sahabat, Pak? Saking dekatnya Nabi, bunyi sendal sahabat beliau tahu. Sekali lagi, saking dekatnya Nabi dengan para sahabat, suara sendalnya pun tahu. Kira-kira Pak Mutolar nih, tahu nggak suara jamaah sendalnya? Nggak tahu. Tahu. Ngeperhatiin kan itu jarang kita kan perhatiin. Oh ini mah Bapak Fulan nih. Oh ini Bapak Fulan nih. Nabi tahu kan? Begitu dekatnya Nabi dengan sahabat. Suara terompahnya para sahabat Nabi tahu. Buktinya apa? Buktinya Bilal, terompahnya, suara terompahnya sudah ada di surga. Tuh berarti Nabi tahu. Saking dekatnya Nabi itu dengan sahabat, luar biasa. Kita mah jangankan suara sendalnya pun nggak tahu kan gitu. Bukti nggak tahu sendalnya gimana? Suka hilang kan gitu. Suka salah bawa sendal kan gitu. Dari rumah bawa sendal jelek kan, pulang ke sendal baru kan gitu. Nah itu kita tuh kan gitu. Usut punya usut, Pak. Usut punya usut. Ternyata dia ngikut kajian tapi nggak utuh kan itu negerinya. Ngantuk sambil ngantuk, kedengeran kata Ustaz apa? Tinggalkan yang jelek, kemudian ambil yang bagus. Nah itu kan itu. Masuk di alam bawah sadarnya pas pulang. Tadi kata Ustaz apa ya? Tinggalkan yang jelek, ambil yang bagus. Nah itu salah prakteknya kan gitu ya. Nah itu Nabi itu ya, saking dekatnya para sahabat. Nah kemudian Nabi tertidur ringan, bangun sambil tersenyum, ditanya apa yang membuatmu tersenyum, diturunkan surah Al-Kautsar. Sama pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar? Kemudian Nabi SAW mengatakan fa innahu nahrun wa'adani Rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsir. Al-Kautsar ini adalah sungai yang Allah Subhanahu wa taala Rabbku menjanjikannya kepadaku nanti pada hari kiamat. Dalam Al-Kautsar tersebut ada kebaikan yang sangat banyak. Keterangan tambahannya wa huwa haudun. Al-Kautsar ini merupakan haud. Apa itu haud? Telaga. Satu nahrun, dua telaga. Dua-duanya dinamakan Al-Kautsar. Jadi yang benar sungai atau haudnya, Bang? Al-Kautsar ini sungai atau haudnya? Dua-duanya. Kenapa haud ini disebut Al-Kautsar? Karena sumber airnya dari sungai Kautsar. Nah kalau bahasa Ibnu Hajar Al-Asqalani ada sumber air itu mengalir dari sungai Al-Kautsar mengalir ke haud Nabi. Maka sumber airnya sama. Tariqu alaihi ummati yaumal qiyamah. Sama misalnya umatku nanti akan mendatangi telaga ini. Dan di telaga ini kemudian ada golongan yang terusir. Kenapa? Karena mereka merubah syariat Nabi. Para hadirin rahimahullah. Kemudian Ibnu Katsir pun mengatakan
Wa qad istadalla bihi katsirun minal qurra ala anna hadhihi surah madaniyah. Sebagian besar ahli qiraah kemudian menggunakan surat Al-Kautsar ini sebagai dalil bahwa surat Al-Kautsar surat madaniyah. Dan juga wa katsirun minal fuqaha ala annal basmalah minas surah. Dan kebanyakan ada juga ahli fikih yang mengatakan bahwa basmalah itu bagian dari suratnya. Ada yang mengatakan bukan bagian dari surat, hanya sebagai pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Ada juga yang mengatakan memasukkan bismillah ini termasuk surat. Kenapa? Karena Nabi membacakan basmalah tadi. Permasalahannya, Nabi ketika turun surat Al-Kautsar tersebut ada basmalahnya, Nabi nyebutin nggak basmalah termasuk surat atau tidak? Nyebutin nggak, Bang? Enggak. Makanya terjadi khilaf. Seandainya Nabi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ayat, Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat, kira-kira khilaf nggak? Berbeda nggak? Enggak, karena Nabi tidak menjelaskan. Disinilah menjadi ada ruang untuk berbeda pendapat di kalangan ahli fikih. Inna a'tainakal kautsar. Inna sesungguhnya kami a'tainaka memberikan kepadamu, khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Kautsar. Apa? Al-Kautsar. Kalau dari riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Muslim, Al-Kautsar ini apa berarti? Sungai dan juga haud yang Allah berikan, yang Allah janjikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata itu pun untuk Nabi dan juga umatnya pun nanti merasakan. Dalam riwayat Imam Ahmad, bagaimana gambaran Al-Kautsar ini? Ada tambahan, fa'idha afatahu qibabul lu'lu. Ya, gambarannya di Al-Kautsar ini, di tepian sungainya itu, di tepiannya ada qibab. Apa qibab? Kubah. Qibab itu jamak dari kata kubah. Kubah-kubah yang terbuat dari lu'lu. Apa lu'lu? Mutiara. Artinya begitu mewah sekali kan gitu ya. Pinggir sungai saja kubah. Fadarabtu biyadi fi turbatihi. Kemudian Nabi mencoba mengambil tanah yang ada di sungai tersebut. Fa'idha miskuhul dafarah. Ternyata bau harumnya tanah dari sungai Al-Kautsar ini begitu harum. Minyak dafarah, termasuk salah satu jenis minyak wangi. Kebayangkan itu bagaimana nikmatnya, bagaimana indahnya, bagaimana mewahnya sungai Al-Kautsar. Coba bandingkan Pak dengan sungai di kita, Pak. Sungai Ciliwung. Gimana Pak ya? Harumnya harum apa itu? Coba masukkan tangan ke panah yang ada di sana. Nah, itu mengerikan kan ya. Wa idza hasahu al-lu'lu. Kemudian batu-batu kerikilnya pun ternyata mutiara. Saking mewahnya itu sungai Al-Kautsar. Pinggirannya ada kubah-kubah dari mutiara, airnya wangi kan itu. Bahkan tanahnya juga wangi. Kerikil-kerikilnya terbuat dari mutiara.
Kira-kira Pak, kalau ada sungai seperti itu di alam dunia, perebutan apa? Habis. Habis perebutan kan gitu ya. Perebutan. Gak ada mutiaranya saja, ada sebagian orang perebutan tinggal di pinggir sungai kan itu. Diusir kan dipindahin, gak mau kan itu, tetap kekeh dingin di situ kan itu. Mau direlokasi tetap aja gak mau, padahal seperti itu. Apalagi kalau Al-Kautsar kan itu luar biasa ya. Itu gambaran Al-Kautsar. Kemudian dalam hadis yang lain sebagai gambaran dari Al-Kautsar ini hampir mirip-mirip ya riwayatnya. Bagaimana berkaitan dengan rasa? Bagaimana terkait dengan rasa air sungai Al-Kautsar ini? Hadisnya riwayat Imam Ahmad. Hadisnya riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan Al-Kautsar ini, nahrun fil jannah aqonihi Rabbi. Al-Kautsar ini sungai di surga yang Allah memberikannya kepadaku. Lahuwa asyaddu bayadun minal laban. Gambarannya, air sungai Al-Kautsar itu lebih putih daripada susu. Itu susu sudah putih gitu ya. Sungai Al-Kautsar airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Madu saja manis, begitu manisnya, dan itu sungai Al-Kautsar lebih manis daripada manisnya madu. Bisa langsung diminum. Sungai di kita Pak bisa langsung diminum Pak. Sungai Ciliwung ada yang berani kan kira-kira? Masuk rumah sakit. Berani masuk rumah sakit kan? Nah itu tantangan gitu. Tantangan gitu. Yaitu begitu luar biasanya sungai Al-Kautsar ini. Kemudian Umar berkata, ya Rasulullah, innaha lana'imah. Wah Rasulullah, sesungguhnya wah itu mah begitu nikmat sekali. Sungguh nikmat sekali. Ketika diberikan gambaran oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait Al-Kautsar ini, para sahabat semuanya ingin. Tak terkecuali Umar bin Khattab pun sama, ingin mendapatkan Al-Kautsar tersebut, sampai mengatakan innaha lana'imah, ya Rasul, itu benar-benar sangat nikmat sekali. Maka kata Rasul, aqluha an'am minha ya Umar. Kalau kamu sudah mengkonsumsinya, itu lebih nikmat lagi. Gambarannya Pak, Bapak sukanya makan apa Bapak? Makan apa sukanya? Nasi. Aduh Pak, nasi. Ya nasi, makan yang enak Pak, coba Pak. Kalau kebayangin gak batal kan puasanya kan? Gak batal kan? Bayangin Pak, makan apa Pak? Ini ya Pak. Taruhlah nasi kebuli kan gitu ya, pakai paha kambing kan. Nah, kebayangin dulu deh Pak ya. Nasi kebuli, paha kambing plus apa? Sambalnya dan lain sebagainya. Kira-kira nikmat gak Pak? Nah sekarang mah belum penuh kan? Masih penuh kan itu. Kebayang kalau kita lapar Pak, lagi lapar-laparnya, ngebayangin nasi kebuli plus dagingnya kambing, minumannya jus, nah itu, wah itu kebayang nikmatnya Pak ya. Baru ngebayangin saja sudah nikmat, bagaimana kalau sudah mencicipinya. Dan itu pun yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar bin Khattab, aqluha an'amu minha. Ketika sudah mengkonsumsinya, itu lebih nikmat lagi.
Maka bagi orang yang beriman, apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kalau sudah minum satu teguk saja, ya, sudah tidak akan merasakan yang namanya haus untuk selama-lamanya. Nah itu luar biasanya air Al-Kautsar. Air di dunia Pak, minum ya minum lagi kan itu. Bahkan sehari berapa liter itu katanya? 2 liter sehari Pak. Kita berapa tahun ini sudah hidup, berapa liter yang kita sudah habiskan? Ya nggak cukup satu teguk saja. Ketika meneguk air Al-Kautsar maka cukup, tidak akan pernah merasakan haus lamanya. Itu luar biasanya Al-Kautsar. Para hadirin rahimahullah, ya. Kemudian Ibnu Abbas dalam riwayat Imam Bukhari menyebutkan An Ibnu Abbas annahu qala fil kautsar huwal khair alladzi a'taqallahu iyyahu. Al-Kautsar ini adalah kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas dalam riwayat Imam Bukhari mengatakan Al-Kautsar al-khairu al-katsir. Al-Kautsar ini adalah kebaikan yang banyak. Adapun sungai Kautsar, adapun haud Al-Kautsar ini bagian dari kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang disebutkan oleh Nabi itu hanya sebagian kecilnya saja dari kebanyakan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibnu Abbas dalam pendapat yang lain mengatakan yang namanya Al-Kautsar ini adalah al-khairu al-katsiru fid dunya wal akhirah. Al-Kautsar ini adalah kebaikan yang banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Itu adalah Al-Kautsar. Dikata katsir, banyak. Allah memberikan banyak kebaikan di alam dunia. Hanya kepada Nabi Pak? Atau kita pun dapat? Nah, di dunia pinginnya apa Pak? Pingin apa Pak? Ingin bernapas kan? Walaupun kita kan jarang kan minta bernapas kepada Allah, tapi Allah berikan tuh kan itu. Nah, itu kebaikan bagi kita nafas Pak, gratis kan itu. Ada yang bayar nafas? Ada. Siapa? Yang kemarin kan yang COVID kan, bayar tuh kerasa tuh ya. Ketika kerasa harus bayar. Coba selama ini kan itu kita gratis. Coba kalau disuruh bayar oleh Allah kan itu. Kalau nggak bayar dicabut itu kan gitu ya. Bisa nafas di mana coba Pak kan gitu. Nah, itu kebaikan yang Allah berikan kepada kita kan gitu. Nafas gratis kan gitu. Kemudian pendengaran masih sehat, mata sehat. Bukti mata sehat gimana Pak? Bisa ngantuk. Bisa ngantuk kan itu tuh luar biasa. Coba Pak, betul Pak, ngantuk itu nikmat Pak. Tidur itu nikmat. Coba orang yang nggak bisa tidur Pak, namanya Pak insomnia, sakit tuh. Ternyata tidur itu merupakan kenikmatan. Maka ketika ada yang tidur jangan dibangunkan Pak. Biarin aja mengganggu kenikmatan gitu. Tidur itu nikmat ternyata kan itu. Nikmat Allah kan itu. Orang kaya Pak ya, bisa nyewa hotel, bayar hotel Pak. Tetapi belum tentu dia bisa tidur nyenyak di hotel. Itu tidur nikmat dari Allah kan itu. Banyak kenikmatan yang Allah berikan dalam dunia ini ya. Bahkan Allah juga memberikan kebaikan nanti di akhirat. Di padang mahsyar Allah berikan naungannya ya. Bagi orang-orang tertentu ada 7 golongan kan itu disebutkan dalam hadis. Kemudian nanti ujung-ujungnya masuk di surga kan gitu. Kalau udah masuk ke surga enak kok
apapun yang kita inginkan ada dipenuhi oleh Allah gitu. Bertemu dengan Allah itu kenikmatan lagi yang sangat agung kan itu. Wah, luar biasa. Maka ini menjadi motivasi pendorong bagi kita untuk senantiasa mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah tersebut. Maka sekali lagi Ibnu Abbas menafsirkan Al-Kautsar ini al-khairu al-katsiru fid dunya wal akhirah. Kebaikan yang banyak, baik itu di dunia dan juga di akhirat. Sedangkan Al-Karimah mengatakan bahwa Al-Kautsar ini adalah an-nubuwah wal Qur'an wa thawabul akhirah. Kata Al-Karimah, Al-Kautsar ini adalah an-nubuwah. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu an-nubuwah, kenabian. Artinya kalau status kenabian tidak setiap orang bisa, tidak setiap orang mampu mendapatkan status menjadi nabi, hanya orang-orang pilihan saja. Maka an-nubuwah itu adalah kebaikan, al-khair, kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kenabian Nabi Muhammad ini sangat spesial. Bagaimana spesialnya? Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun orangnya yang mengaku menjadi nabi setelah Nabi Muhammad itu bisa dipastikan 1000% dusta, 1000% kebohongan itu. Tapi anehnya ketika ada orang yang ngaku nabi, banyak juga pengikutnya kan? Mengerikan gitu. Ada orang yang ngaku nabi gitu, mendapat wahyu, ada yang ngaku menjadi malaikat, ada macam-macam manusia gitu. Yaitu an-nubuwah. Kemudian Al-Quran. Kata Ikrimah yang dimaksud dengan Al-Kautsar ini Al-Quran. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah kebaikan yang banyak. Perhatikan bagaimana kita mensyukuri Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi yang merupakan mukjizat yang sangat luar biasa. Kita pun umat Nabi merasakan akan Al-Quran. Kira-kira Pak, kalau orang sudah merasakan nikmat, bosan gak baca Quran? Bosan gak ya? Gak akan. Kenapa? Karena sudah merasakan nikmat, pingin lagi, doyan, ketagihan. Kenapa? Karena merasa nikmat. Contoh misalkan yang hobi bakso kan itu, makan bakso di mana gitu kan, wah nikmat banget, pingin balik lagi kan, pingin balik lagi kan. Sama Pak, Al-Quran pun ketika sudah merasakan nikmatnya Al-Quran, dia tidak akan merasa bosan. Nikmat bacanya, nikmat dengerin bacaannya, nikmat ketika menggali maknanya. Nah, itu luar biasa. Kebaikan-kebaikan yang Allah berikan dengan Al-Quran. Bagaimana tidak Al-Quran menjadi kebaikan Pak? Belajar Al-Quran ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man yata'amu fil qira'ah wa huwa syaqun 'alaihi falahu ajran." Siapa saja yang belajar Al-Quran, dia terbata-bata, maka dia dapat 2 pahala. Baca surat Al-Duha ya, karena masih belajar terbata-bata. Waduh itu. Padahal waktuha gitu, saking terbaca-bacanya dia susah jadi waduh gitu. Padahal waktuha gitu. Ketika dia belajar seperti itu, Allah memberikan 2 pahala. Luar biasa. Tidak ada yang
salah ketika belajar Al-Quran, Allah berikan pahalanya. Itu saking baiknya Al-Quran. Yang bacanya terbata-bata merasa berat masih dapat pahala. Wal mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang mahir dengan Al-Quran bersama para malaikat mulia yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu luar biasa. Kebaikan Al-Quran kan, kita baca Al-Quran pahalanya per surat, per ayat, per kalimat atau per huruf. Jangan dikira alif lam mim itu satu huruf, kan itu. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, itu 3 huruf kali 10 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan, kan gitu. Apalagi di bulan Ramadan itu luar biasa pahala Allah Subhanahu wa ta'ala ditingkatkan, dilipat gandakan. Ya. Makanya bulan Ramadan ini disebutkan dalam Al-Quran dengan jelas, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an. Bulan Ramadan di mana Al-Quran itu diturunkan. Maka salah satu memanfaatkan bulan Ramadan adalah meningkatkan kualitas interaksi kita dengan Al-Quran, meningkatkan tilawah Al-Qurannya, meningkatkan baca terjemah Al-Qurannya, meningkatkan baca tafsir Al-Qurannya. Jangan sampai kebalik, kan itu di bulan Ramadan yang meningkatnya hanya tidur, mas, hanya tidur dan makan saja yang meningkat. Nah, ini agak keliru kan gitu. Maka dikoreksi itu. Kalau masuk bulan Ramadan, yang meningkat adalah kualitas tidur dan juga makannya. Nah, seharusnya meningkat kualitas interaksi dengan Al-Qurannya. Bagaimana kualitas ibadah sholatnya, bagaimana tingkat infak sodakohnya. Nah, itu yang betul, Pak. Jangan meningkat hanya tidurnya saja. Kemudian kata Ikrimah, Al-Kautsar ini wa thawabul akhirah. Ganjaran pahala akhirat itu Al-Kautsar. Maka disinilah yang namanya iman itu perlu keyakinan, perlu kepercayaan. Yakin gak dengan apa yang disampaikan Allah? Yakin gak dengan apa yang disampaikan Rasul? Seperti halnya Umar, begitu luar biasa percayanya, begitu luar biasa yakinnya ketika Rasul menggambarkan Al-Kautsar, maka Umar langsung mengatakan innaha lana'imah. Nah, sungguhnya itu nikmat banget, kan itu. Kenapa? Saking percayanya Pak Umar terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pahala dari Allah, ganjaran dari Allah bagi orang yang beriman itu adalah suatu kebaikan yang banyak. Nah, tinggal kita bagaimana, kan itu, lebih tertarik ganjaran dari Allah atau yang mana, kan itu. Dipanggil bos, nih ada THR nih, udah cair nih, udah ambil kapan? Kira-kira jawabannya Bapak? Ditelepon bos ini mah, nih THR cair, udah ambil kapan? Kira-kira jawabannya apa? OTW, sekarang OTW langsung kan ya? Itu kalau dipanggil oleh bos. Nah, sekarang kita dipanggil oleh adzan, dipanggil oleh adzan nih. Nah, kira-kira kapan dijawabnya Pak? Nah, antar aja deh, belum koma kan gitu ya. Antar aja deh, imamnya belum rukuk kan gitu ya. Nah, akhirnya 14 juga kan gitu tuh. Itu kalau dipanggil oleh adzan. Jadi apakah bosnya harus adanya Pak? Baru pada datang. Nah, itu tuh, thawabul akhirah itu adalah kebaikan yang baik. Ya, ini kata Ikrimah terkait dengan Al-Kautsar. Kemudian fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka salatlah engkau, li rabbika, karena Rabbmu,
wanhar, dan juga menyembelihlah binatang sembelihan kurban karena Rabbmu. Ibnu Katsir mengatakan, kama a'tainaka al-khaira al-katsira fid dunya wal akhirah wa min dzalika an-nahru. Sebagaimana kami telah memberikan kepadamu, wahai Muhammad, kebaikan yang banyak, baik di dunia maupun di akhirat, di antaranya adalah sungai Al-Kautsar tadi. Fa'akhlis li rabbika sholatakal maktubah wan nafilah. Maka ikhlaskanlah dalam melaksanakan sholat, ikhlas karena Allah dalam melaksanakan sholat al-maktubah yang wajib maupun yang nafilah. Harus sholat itu ikhlas. Ikhlas itu apa, Pak? Ikhlas itu apa? Ikhlas. Ikhlas. Ya, ikhlas itu kan kalau kita baca surat Al-Ikhlas kan intinya ketauhidan. Maka orang yang ikhlas ketika sholat itu ya orang mengharap ridho maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sholat tidak melihat matinya siapa. Kalau mertuanya ada baru dia datang kan ya. Kenapa datang? Ini mertua ada. Nah itu kalau yang lain ada nggak datang kan itu. Nah itu nggak ikhlas ketahuan ya. Nah itu lihat tuh bagaimana sholat itu harus karena Allah. Kenapa sholat? Oh malu sama anak masih masa saya enggak tahu kan gitu. Nah itu ikhlas kira-kira. Malu sama anak, kan malu anak-anak ada tugas ya sekarang ya, checklist itu ya. Nah begitupun terkait dengan menyembelih harus karena Allah. Maka dalam sebuah hadis itu ada riwayat, ada beberapa orang, 2 orang yang mau melintas suatu daerah, ternyata dijegal oleh orang-orang wilayah tersebut, tidak boleh lewat kecuali harus memberikan kurban untuk Tuhan mereka. Dari 2 orang ini kemudian satu orangnya ngapain ya? Berkurban dengan palat, ngurbanin palat. Kemudian dia meninggal, maka dia masuk surga. Meninggal dia masuk neraka. Yang satunya lagi tidak mau berkorban untuk berhala mereka, walaupun dengan seekor palat. Orang itu meninggal masuk surga. Artinya apa? Berkurban hanya untuk Allah. Terkadang di kita ya, masih ada kurban untuk dedemit, jin dan lain sebagainya. Bangun gedung tinggi, apa yang terjadi? Dia sembelih kerbau, kemudian kepalanya ditanam, dikubur. Untuk siapa? Ya untuk uji di situ kan gitu. Penunggu di situ supaya proyeknya aman, lancar dan sebagainya. Bahkan kalau tingkat tinggi itu liftnya nggak ada nomornya. Nomor berapa tuh yang ada? 13 dikosongin. Kenapa? Buat takut kualat dan lain sebagainya. Itu ngerembet tuh kan itu. Ngerembet ke dalam kesyirikan. Ya. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah olehmu Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadah sembelihanku, hidup dan juga matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb semesta alam. Nah inilah ikhlas. Kita mempersembahkan segala aktivitas kehidupan kita, ibadah-ibadah kita untuk Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan karena itulah aku diperintahkan mengikhlaskan segala amal perbuatan untuk Allah. Wa ana awwalul muslimin,
dan saya adalah orang yang pertama kali muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasholli li rabbika wanhar. Maka itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Dengan sholat itu ibadah badaniah kita, ibadah badaniah kita sehari semalam yang wajib lima waktu. Kalau orang sholat wajib saja bisa masuk surga apa? Bisa kan? Yang wajib saja, sholat sunnahnya kagak? Bisa kena rahmat Allah. Bisa. Ada orang Arab Badui datang kepada Rasulullah, "Ara'aita idza sholaitul maktubah wa asumu Ramadan wa lam azid 'ala dzalika syai'an adkhulul jannah." Kata orang para Badui tersebut, "Ya Rasul, kalau saya sholat 5 waktu saja nih, sahur Ramadan aja nih, ada Senin Kemis, ada Saum Arafah dan lain sebagainya, saya kira-kira bisa masuk surga kan?" Maka kata Rasul, "Nah, ya, bisa kalau hanya mengandalkan yang wajib-wajib saja. Kalau yang sunnah-sunnah saja Pak, wajibnya kan? Nggak bisa. Wah, sholatnya Idul Fitri, Idul Adha saja kan gitu ya. Nah, ingin masuk surga, masuk apa? Jangan dibalik kan ya, jangan dibalik. Yang wajib saja bisa, kalau yang sunnah saja nggak bisa. Itu kata Rasul. Nah, tinggal bagaimana kualitasnya kan itu. Kualitasnya jangan sampai yang wajib pun kan kemana-mana ya itu Allahu Akbar, aduh itu kopi minum kan itu. Padahal sedang sholat pikirnya kopi kan gitu. Nah ini khawatir nih banyak kekurangan ya, kurang khusyuknya, maka ditambah oleh ibadah-ibadah sunnahnya. Dengan ibadah-ibadah sunnahnya berarti tambah besar kemungkinan kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sholat jangan sampai tidak ya, 5 waktu itu wajib, tambah lagi yang sunnahnya. Apalagi Ramadan nih ya, mudah-mudahan ya, di sini safnya tidak maju ya, mudah-mudahan bertahan sampai akhir ya. Nah, itu kemudian wanhar ya, ibadah menyembelih. Nah, ini ibadah terkait dengan harta ya. Sisihkan sebagian harta kita. Kalau tidak dapat yang kebayang mahal ya, berapa korban sini? 3,5. Kalau hanya 1 hari 1 minggu, aduh berat 3,5. Maka caranya Pak, tuntut Pak ya, nabung per hari. Per bulan boleh ya, per minggu boleh, itu mah teknis saja ini. Coba kalau sehari Pak ya, sehari 10.000, sehari 10.000, kira-kira sebulan berapa? Berapa? 25. Tuh kan gitu ya, setengah bungkus tuh kasih, niatkan ya Allah saya gak mau merokok lagi ya. Nah rokoknya gak usah dibeliin Pak, simpen buat kurban. Nah, niatkan Pak, insya Allah bisa Pak ya. Kenapa merokok? Saya benci sama pabrik rokok, akhirnya rokok saya bakar-bakarin kan. Mau disepin ya. Bahkan tuh coba niatkan, azamkan daripada merokok itu kemudarat untuk diri, mudarat untuk keluarga, untuk yang lain. Uangnya untuk kurban saja. Bismillah, masukkan. Insya Allah setahun sekali bisa. Itu dengan angka 10.000 per hari. Setahun sekali bisa insya Allah. Nah, nggak bisa 5.000 deh sehari. Nah, berarti 2 tahun sekali itu insya Allah bisa kurban. Ya, mudah-mudahan kita bisa ibadah kurban juga hari itu setelah Ramadan nanti di bulan Dzulhijjah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, nah, baik di dunia maupun di akhirat. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah orang yang
terputus. Ini terkait kata siapa ini? Dalam riwayat Al-Bazzar, bukan yang ini kemana ini ya? Oh, Ibnu Abbas ya. Kata Ibnu Abbas bahwa ayat ini terkait dengan orang yang bernama Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il yang mengatakan Nabi itu abtar. Kenapa abtar? Secara orang Arab dulu memberikan gelar abtar kepada orang yang tidak punya anak laki-laki. Kenapa? Karena nanti garis keturunannya terputus kalau tidak punya anak laki-laki. Maka anak laki-laki Nabi bernama Ibrahim, kemudian Qasim, mereka tidak sampai dewasa, meninggalnya masih dalam keadaan anak-anak, masih dalam keadaan kecil. Maka inilah yang menjadi senjata orang-orang yang benci kepada Nabi, memberikan gelar ataupun panggilan abtar. Kira-kira Nabi sedih apa? Dibully sedih apa? Ya namanya dibully pasti sedih. Ya, maka surat Al-Kautsar ini merupakan salah satu di antara bentuk hiburan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain kata Ibnu Abbas ini terkait dengan Ka'ab bin Ashraf. Ada yang mengatakan terkait dengan Uqbah bin Abi Mu'in. Artinya beberapa orang tokoh-tokoh musyrik ya, mereka mengatakan kepada Nabi, menggelari Nabi dengan abtar. Menariknya tidak dicantumkan orang-orang tersebut di dalam ayat itu, menunjukkan apa? Menunjukkan tetap saja bahwa ada orang-orang yang tidak akan suka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah membantah yang dimaksud abtar itu, yang terputus itu siapa? Orang yang membencimu, orang yang membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah orang yang abtar, mereka lah orang yang terputus. Terputus dari apa? Terputus dari rahmat Allah. Terputus dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban kita adalah mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi cintanya kita kepada orang lain. Baru sempurna keimanan kita sampai mencintai Nabi Muhammad lebih dari orang tua kita, lebih dari istri kita, lebih dari anak-anak kita. Maka mudah-mudahan kita juga berharap ya, bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di surganya Allah Azza wa Jalla. Para hadirin rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya untuk kita semua. Sudah waktunya syuruk. Kalau ada banyak cukup, kita tutup saja. Iya, insyaallah. Belum tanya juga. Pak, yang bisa tanya, bolehkah kita mendoakan calon mertua yang non muslim? Boleh tidak mendoakan calon mertua yang non muslim? Kalau masih hidup diperbolehkan. Mendoakan ya Allah, mudah-mudahan si fulan masuk Islam, boleh Pak. Selama masih hidup. Buktinya Pak, Rasul pun pernah berdoa, ya Allah, muliakanlah agama ini dengan dua umat. Siapa? Umar bin Khattab dan Umar bin siapa? Satu lagi yang masuk Islamnya Umar, yang satunya enggak. Itu boleh ya, menunjukkan boleh kita berdoa kepada Allah supaya orang non muslim masuk Islam, boleh Pak. Kalau mendoakan kebaikan. Ya.
berdoanya mendoakan kebaikan gitu. Mendoakan kebaikan ya boleh. Termasuk kan masuk Islam pun kan kebaikan kan itu. Semoga dia masuk Islam. Islam baik nggak bang? Baik. Nah itu boleh. Mendoakan kebaikan walaupun untuk non muslim boleh selama masih hidup. Nah cuma nanti ya, lihat situasi dan kondisinya kan itu. Kalau orangnya memerangi Islam, doakan kebaikan jangan bang. Memerangi Islam nih, saya kayak ini si apa? Si Israel nih gitu. Hari ini membantai orang Palestina, doain kebaikan atau keburukan nih? Nah, itu mah udah doanya keburukan. Kenapa? Karena mereka mengganggu, dan itu mereka menyakiti kaum muslim kan itu. Tapi kalau orangnya nggak menyakiti Islam, ya silahkan boleh mendoakan kebaikan, termasuk mendoakan mereka masuk Islam. Oke, ada lagi yang bertanya? Cukup kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.